Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar pada anak kecil. Apa iya? Ya, tentu saja bisa. Ada pelajaran yang kita bisa ambil dari anak kecil. Anak kecil adalah di mana masa-masa pertumbuhan awal seorang anak manusia, mana mereka sangat pure menjalani hidupnya, sangat murni dalam menjalani kehidupannya. Nah, kalau kita belajar pada anak kecil, apa yang bisa kita ambil dari mereka pelajarannya? Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan belajar pada anak kecil tentang beberapa hal untuk kita orang yang sudah memasuki masa remaja, dewasa, ataupun orang tua. Nah, pelajaran dari anak kecil yang bisa kita ambil ini adalah bisa kita praktekkan sesungguhnya dalam kehidupan kita. Karena anak kecil itu memiliki ketulusan dalam apa yang mereka lakukan, kemurnian dari sikap mereka yang apa adanya ketika mereka melakukan sesuatu itu tanpa tendensi apa-apa. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari anak kecil? Yang pertama adalah bahwa anak kecil itu tidak memiliki rasa dendam. Betulkah begitu? Ya, betul. Kalau orang tua punya masalah, pernah disakiti, atau orang dewasa punya masalah, disakiti, kecewa, lalu akan melakukan upaya balas dendam. Tapi coba lihat anak kecil. Walaupun mereka berantem, walaupun mereka cakar-cakaran dengan teman mainnya, itu hanya hitungan jam saja. 1 jam, 2 jam, 3 jam, paling lama setengah hari. Setelah itu apa yang terjadi? Mereka akan ketawa, akan bermain bareng, dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa dengan mereka. Padahal mereka barusan pukul-pukulan. Mungkin ada yang benjol, ya. Ada yang lecet karena mereka berkelahi misalnya, memperebutkan mainan, ya. Tapi hanya sebentar saja. Terus kemudian mereka dendam? Tidak. Mereka akan main kembali pada kawannya yang sempat mereka bermusuhan saat berkelahi. Mereka melupakan bahwa mereka berkelahi, mereka bertengkar, mereka saling mencaci, mereka marah gitu sesama teman bermainnya. Tetapi yang terjadi kemudian, mereka tidak memiliki dendam. Coba perhatikan adik Anda, ponakan Anda, atau anak Anda. Ketika mereka berkelahi tadi, bermusuhan, itu hanya sekejap saja. Lalu mereka tidak memiliki rasa dendam setelah itu. Coba kalau kita orang dewasa, kita bertengkar, kita saling ejek-ejekan, bahkan saling ejek-ejekan saja orang bisa berkelahi, bisa bunuh-bunuhan. Apalagi orang pernah disakiti, dipukuli, ya, secara fisik, atau disakiti secara verbal. Itu dendamnya kadang-kadang bertahun-tahun pun tidak hilang. Karena orang dewasa itu biasanya memiliki rasa dendam. Walau saya tidak mengatakan untuk semua, itu mungkin sebagian saja. Mereka punya rasa dendam, ingin membalas rasa sakit hati. Yang kedua, anak kecil itu tidak memiliki yang namanya sifat stres. Artinya mereka tidak pernah stres. Mereka ada masalah kah itu, dikecewakan oleh orang tua, paling cuma bicara sama ibu bapaknya, wah ibu nggak tepat janji, wah ayah nggak tepat janji, ternyata ingkar janji. Ya kecewa saat itu, betul mereka kecewa. Tetapi mereka tidak akan stres dengan itu semua. Dia nggak memikirkan besok saya harus bagaimana. Ya pokoknya main aja. Yang dipikir senang-senang saja.
Secapek apapun dia, kadang-kadang anak-anak kecil itu, tapi kalau dia sudah melihat temannya bermain, mereka lalu melupakan apapun kecapean mereka yang mereka rasakan. Ya, seberat apapun kelelahan yang mereka rasakan, karena mereka tidak memikirkan seperti orang dewasa, stres karena pekerjaan, mahasiswa stres karena kuliahnya nggak selesai, mahasiswa stres karena banyaknya tugas, mahasiswa stres dan kondisi belajar di musim pandemi yang serba daring seperti ini, sehingga mengurangi semangat dalam belajar. Wajar, tetapi anak kecil dia tidak akan stres. Nah, anak kecil itu biasanya sangat jauh dari sikap stres. Lain halnya ketika mereka diperlakukan secara buruk, ya, insidental sifatnya. Mereka diperlakukan secara kasar, pernah diculik atau pernah dilakukan tindakan kekerasan ya oleh orang tua ataupun keluarga ataupun orang lain, itu bisa menyebabkan mereka stres. Tapi secara normal ya, anak kecil itu pada dasarnya tidak menghadapi yang namanya stres. Orang tua paling mudah, orang dewasa paling mudah. Tekanan karena bekerja, tekanan karena pimpinannya, tekanan karena kondisi, dan macam-macam. Itu membuat stres, gampang marah, tidak stabil, ya, mudah tersinggung. Nah, belajarlah pada anak kecil di mana mereka jarang sekali yang namanya stres, atau bisa dikatakan tidak mengalami apa yang disebut dengan stres. Yang ketiga, tidak ada kepalsuan. Anak kecil itu kalau melakukan sesuatu itu apa adanya, sangat tulus. Ya. Ketika mereka memberi sama temannya, ya, memberi tanpa bermaksud nanti pemberiannya itu harus diucapkan terima kasih, harus dibalas lagi, tidak. Ya, kalaupun mereka tidak suka, ya mereka juga katakan tidak suka apa adanya. Mereka senang, mereka juga akan mengekspresikan kesenangannya. Dan ketika mereka menangis, sedih gitu, mereka juga akan mengungkapkan seperti itu. Karena anak kecil itu tidak ada kepura-puraan dalam hidupnya, tidak ada yang palsu dalam kehidupannya. Apa adanya perasaan mereka, itulah yang mereka ungkapkan. Kenapa begitu? Karena memang kepura-puraan itu adalah sifatnya orang dewasa. Ya. Mereka anak kecil, anak-anak tidak mengalami hal itu. Ketika mereka disuruh tidak mau, ya artinya betul nggak mau. Ya. Ketika mereka senang, gembira, ya begitulah adanya. Kalau kita orang dewasa kan enggak. Air mata itu bisa saja air mata buaya. Kelihatan sedih tapi ternyata pura-pura saja. Ada udang di balik batu. Ya. Tapi tidak dengan anak kecil. Kita belajar pada anak kecil, jangan ada kepalsuan dalam kehidupan kita. Lakukan sesuatu dengan ketulusan, tanpa kepura-puraan. Ya. Cari muka apalagi, tidak perlu. Karena mereka biasanya melakukan sesuatu itu tanpa pura-pura atau tanpa kepalsuan. Sementara dalam hidup ini, sangat banyak kepura-puraan, sangat banyak kepalsuan. Ya. Karena itu, dari mereka kita bisa belajar tentang makna kepalsuan, dan kepalsuan atau kepura-puraan itu tidak perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Terakhir, yang keempat, bahwa anak kecil itu tidak memiliki problem berat dalam hidupnya. Orang dewasa memiliki problem dalam hidupnya, anak kecil tidak. Besok dikasih makan apa sama orang tuanya, ya sudah, siap apa yang dimakan, itu apa adanya. Walaupun mereka meminta misalnya sesuatu, ya, tetapi mereka tidak pernah memikirkan. Ya. Karena apa? Karena mereka itu berpikir bahwa masalah itu tidak ada sesungguhnya dalam hidup mereka. Ya. Dalam hidup tuh hanya ada main, ya. Hanya ada senang-senang. Hanya ada minta jajan, ada uang, minta sama orang tua, selesai. Tapi masalah hidup tidak ada. Sehingga wajar kalau anak kecil itu mereka itu makin lucu, ya.
wajahnya itu tulus ya. Wajah mereka itu auranya itu terlihat sekali positifnya. Kenapa? Karena mereka tidak menanggung beban derita hidup. Orang tua kan mikirkan besok kami makan apa, anak-anak saya jajannya apa, pakaiannya lebaran nanti seperti apa. Terpikir sama orang tua. Tetapi sama anak kecil itu tidak ada. Bahwa masalah dalam hidup tidak ada. Masalah dalam hidup mereka kalau mereka dilarang bermain. Tidak bisa. Karena sebagian besar hidup anak kecil itu atau anak-anak itu adalah bermain. Nah, kalau ada orang tua melarang anaknya bermain, ya tidak bisa. Karena memang bagian dari hidup mereka itu adalah bermain. Kalaupun kita mendidik mereka ya harus dengan cara bermain. Makanya playgroup atau sekolah-sekolah usia dini untuk anak-anak itu sebenarnya belajar sambil bermain. Itu udah betul. Karena memang dengan seperti itu mereka bisa belajar. Disuruh mereka belajar cara orang dewasa belajar ya. Cara belajarnya cara orang dewasa tidak bisa. Karena cara belajarnya anak kecil itu adalah cara belajar mereka. Di mana mereka bermain sambil belajar. Belajar sambil bermain. Dan dalam hidup mereka tidak ada yang namanya kamus masalah dalam hidup. Yang ada hidup senang, hidup tenang, dan tetap bisa bermain, bercanda, bergurau, ya, melepaskan kepenatan mereka dengan selalu tertawa ceria. Inilah beberapa pelajaran sungguhnya bagi kita orang dewasa atau orang tua, di mana sesungguhnya ada filosofi terhadap perilaku anak-anak yang bisa kita ambil hikmah di dalamnya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.